Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kalian bersemangat mengikuti sesi belajar seru? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini pada KD 3.9 menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerpen. Dengan indikator pencapaian kompetensi atau IPK 3.9.1 menjelaskan unsur-unsur pembangun cerita pendek, 3.9.2 menentukan unsur-unsur pembangun teks cerpen yang dibaca. Sebelum memasuki unsur-unsur cerita pendek, mari kita perkenalan dulu dengan apa itu cerpen. Cerpen adalah jenis karya sastra yang dijabarkan atau dijelaskan dalam bentuk tulisan yang berwujud sebuah cerita atau kisah secara pendek, jelas, serta ringkas. Cerpen bisa disebut juga dengan sebuah prosa fiksi yang isinya tentang pengisahan yang hanya berfokus pada satu konflik atau permasalahan. Jadi, cerpen itu adalah cerita pendek yang hanya berpusat pada satu konflik. Lalu, apa sih ciri-ciri cerpen itu? Yang pertama, kata dalam cerita tidak lebih dari 10.000 kata. 2. Tulisannya lebih singkat jika dibandingkan dengan novel. 3. Isi kebanyakan mencerminkan kisah sehari-hari. 4. Tokoh cerpen itu sederhana dan karakternya tidak mendetail. 5. Bersifat fiktif. 6. Kata-katanya mudah sekali untuk dipahami oleh pembacanya. 7. Pesan dan kesan yang diberikan dalam cerita sangat mendalam, sehingga pembaca juga ikut serta merasakan kesan cerita itu. Nah, unsur-unsur cerpen itu ada dua, yaitu ada unsur intrinsik cerpen dan ekstrinsik cerpen. Adapun unsur intrinsik cerpen yaitu ada satu tema. Apa sih tema? Tema adalah suatu pokok masalah yang mendasari sebuah cerita, atau bisa dikatakan gagasan pokok dasar cerita. 2. Alur atau plot. Alur atau plot ialah sebuah langkah atau jalan dari sebuah cerita. 3. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang yang menjadi pelaku dalam cerita atau drama. Adapun penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh atau pelaku dalam cerita. Penampilan tokoh juga dibagi menjadi dua, yaitu protagonis atau berwatak baik dan antagonis yaitu berwatak jahat. Yang keempat, ada latar dan setting. Latar atau setting adalah tempat peristiwa, waktu dan suasana cerpen itu dilakukan. Atau lebih jelasnya, latar itu terdiri dari 3 unsur, yaitu latar tempat yang berkaitan dengan di mana peristiwa dalam cerpen itu terjadi, lalu latar waktu berkaitan dengan kapan peristiwa dalam cerpen itu terjadi, dan yang terakhir, latar suasana yang berkaitan dengan perasaan atau suatu kejadian peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Kemudian yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang ialah cara penulis dalam memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Sudut pandang merujuk pada sebuah cerita yang dikisahkan. Ia merupakan cara atau pandangan yang digunakan oleh pengarang sebagai sarana untuk menyajikan cerita fiksi kepada pembaca. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa ialah penggunaan kata-kata kiasan dan perbandingan yang tepat untuk mengungkapkan suatu maksud agar membentuk pemilihan bahasa yang tepat. Kemudian yang ketujuh, amanat. Amanat adalah sebuah pesan atau harapan seorang penulis kepada pembaca agar mau bertindak atau melakukan sesuatu. Unsur yang kedua ada unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama, latar belakang masyarakat.
Pengaruh latar belakang masyarakat kepada pembuatan cerpen itu sangatlah berpengaruh. Pemahaman untuk itu bisa berupa antara lain adalah kondisi politik, ideologi negara, kondisi sosial, dan juga keekonomian masyarakat. 2. Latar belakang seorang pengarang. Latar belakang seorang pengarang itu terdiri dari biografi pengarang, bagaimana dan psikologi pengarang bagaimana, serta aliran sebuah sastra yang dimiliki penulis sangatlah mempengaruhi terhadap terbentuknya sebuah cerpen. Nah, itu tadi materi kita hari ini tentang unsur-unsur pembangun cerpen yang terdiri dari unsur intrinsik cerpen dan ekstrinsik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.